Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bunda ucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan untuk menonton video ini, dan Bunda ucapkan juga selamat datang di kelas IPA hari ini sama Bunda Salma. Nah, jadi yang ada di belakang Bunda, tentunya Bunda lagi di ruang kelas kalian. Jadi semoga ruang kelas ini, suasana ruang kelas ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kalian untuk datang ke sekolah, ketemu teman-teman dan juga ketemu bapak bundanya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini sama Bunda Salma kita belajar IPA ya nak. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Bunda mau review dulu ke materi kita yang sebelumnya. Masih ingat pembahasan kita sebelumnya itu tentang apa? Oke, ada yang bisik-bisik. Oke, Bunda dengar ya. Kalau saya ini Zoom, pasti kalian udah pada bilang, oh Bunda kemarin kita belajar tentang besaran. Nah, jadi masih ingat nggak sih besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, terus dinyatakan dengan nilai, dan dia punya yang namanya satuan. Nah, penasaran nggak sih sama yang namanya si satuan? Kemarin udah paham ya, kalau besaran itu banyak, ada besaran turunan, ada besaran pokok. Dari contoh yang kalian kirimkan juga semuanya udah tepat ya, udah bener ke Bunda. Jadi kalau tinggi badan itu masuk ke yang namanya ini apa, panjang meja dan semacamnya, itu masuk ke dalam besaran pokok ataupun juga besaran turunan. Udah bisa mengelompokkan mana yang namanya besaran pokok, mana yang namanya besaran turunan, udah kan? Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang yang namanya satuan. Apa itu satuan? Nah, bisa dibaca di modul, terus ada di bukunya juga. Kira-kira satuan itu tentang apa nih? Ayo, satuan itu apa? Bunda sambil tunggu, sambil Bunda tulis ya, sebentar ya. Nah, jadi satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil suatu pengukuran. Oke? Jadi artinya sini, kalau seandainya kita mengukur sesuatu, mengukur benda apapun itu, pasti dilengkapi sama yang namanya satuan. Karena fungsi dari satuan ini adalah untuk membedakan antara hasil pengukuran yang satu dengan hasil pengukuran yang lain. Misal, Bunda lakukan pengukuran misal. Jadi hasil pengukuran yang pertama itu 25 cm. Terus Bunda ambil misal Bunda yang lain yang panjang, yang lebih panjang. Oh, ternyata setelah diukur misal itu panjangnya 1 meter. Nah, kan kita udah tahu bahwa yang namanya satuan itu yang ini ya nak. Kemarin kan udah sempat juga Bunda singgung-singgung. Jadi di sini ada sentimeter, di sini ada meter. Nah, sentimeter sama meter di sinilah yang disebut sebagai satuan. Bayangkan kalau seandainya tidak ada satuan, dia cuma 25 terus sama 1, nggak jelas kan ukurannya berapa. Jadi kita tidak bisa tahu hasil spesifik dari pengukuran tersebut, dan dia juga sebagai pembanding antara hasil pengukuran yang satu dengan hasil pengukuran yang lain. Oke, paham sampai sini? Bunda harap udah paham ya nak. Nah, satuan itu ternyata ada 2. Jadi karena satuan itu kan banyak, ada yang sentimeter kalau untuk ukur panjang ya, ada yang meter, terus ada yang kilometer. Pernah dengar kan? Jadi satuan itu banyak sekali, tapi secara umum dia dikelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya satuan baku, kemudian ada yang namanya satuan tidak baku. Jadi udah tulis dulu. Ada yang namanya satuan baku dan ada yang namanya satuan tak baku. Oke, terus Bunda kira-kira apa bedanya? Apa beda antara satuan baku sama satuan tak baku? Nah, Bunda kasih tahu di sini. Jadi kalau satuan baku itu adalah satuan yang sama dan tetap untuk setiap orang. Sama dan tetap untuk setiap orang. Oke? Jadi misal, nah, buku ini kita ukur ya. Kita ukur misal panjangnya
kita anggap saja ya, kita asumsikan saja 20 cm. Jadi panjang buku tadi 20 cm. Nah, maksudnya baku di sini, kalau seandainya Bunda sebutkan 20 cm, kalau seandainya kalian Bunda minta tolong untuk mengukur buku ini dengan mistar, otomatis panjang dari buku ini akan tetap sama, yaitu tetap 20 cm. Jadi baku itu nilainya tetap untuk setiap orang dan untuk dimanapun. Ya nak, nah sistem satuan baku ini juga banyak yang masuk ke dalam yang namanya sistem internasional. Artinya di seluruh dunia mereka tahu sama yang namanya satuan sentimeter, satuan meter, itu contoh dari satuan sistem internasional. Nah, sekarang Bunda, kalau seandainya satuan tak baku itu bagaimana? Kan kalau satuan baku itu tetap untuk setiap orang, dimanapun, kapanpun. Cuman kalau satuan tak baku berarti kebalikannya, karena dia tidak baku, artinya tidak tetap, tidak sama untuk setiap orang, beda-beda. Paham? Contoh nih, contoh satuan tidak baku banyak ya, di modul kalian udah Bunda kasih tahu juga. Contohnya misalnya jengkal tangan, kilang ya, jengkal nih, jengkal. Kalau seandainya tadi objeknya masih sama, ini buku ini, kalau kita ukur lebarnya ya, lebarnya, oh ini ternyata satu jengkal Bunda, satu jengkal tangan Bunda. Kalau yang ini panjangnya, oh Bunda panjangnya, oke, ternyata setelah Bunda ukur panjangnya satu jengkal lebih berapa jari. Nah, satuan jengkal itulah yang otomatis beda, karena jengkal tangan Bunda otomatis beda sama jengkal tangan kalian semua. Makanya satuan jengkal itu dianggap sebagai satuan tidak baku. Oke, paham sampai sini? Banyak ya contoh-contoh yang lain, misalnya kaki, satu kaki. Nah, otomatis ukuran kaki kita sama ukuran kaki orang luar negeri itu juga beda. Makanya kaki itu juga termasuk ke dalam satuan tak baku, karena nilainya tidak tetap, tidak sama untuk setiap orang. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ya? Bunda harap kalian sampai sini udah paham dan belum bertanya-tanya dan sudah bisa membedakan antara beda antara satuan baku dan juga satuan tak baku. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Karena satuan itu banyak sekali, kita akan kelompokkan menjadi satuan untuk besaran panjang, satuan untuk besaran massa, satuan untuk besaran waktu, dan juga satuan untuk besaran suhu. Kita akan pelajari tentang konversi satuan. Sebentar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kan tadi satuan itu banyak sekali ya nak. Nah, ternyata untuk satu besaran itu dia juga punya banyak sekali satuan. Contohnya untuk panjang. Jadi kalau kita mengukur panjang, mengukur lebar, itu yang bisa kita gunakan bisa sentimeter, bisa meter, bisa kilometer, bisa hektameter, dan banyak sekali. Nah, makanya di sini kita akan mempelajari yang namanya subbab pada konversi satuan. Jadi kalau yang pertama itu konversi satuan besaran panjang. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu, misal 1 km, oh kita bisa tahu nilainya untuk satuan-satuan yang lain. Jadi kalau kita udah tahu 1 km itu ternyata setara dengan berapa hektameter, berapa dekameter, berapa meter, berapa desimeter, berapa sentimeter, sampai berapa milimeter. Nah, mungkin di kelas 6 sebelumnya kalian sudah menemukan tangga konversi ini. Pasti udah, nih ya, Bunda harap udah lekat bahkan di kepala kalian bahwa untuk satuan besaran panjang itu kita punya ada 7, mulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Nah, Bunda menghafalnya gini nak, kan kalau kita mau ngapali km, hm, dam itu susah ya. Jadi kalau dari Bunda, cara Bunda menghafalnya seperti ini. Kan kita bicara soal meter, otomatis di belakangnya itu selalu m ya, meter, 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 meter. Nah, makanya Bunda menghafalnya seperti ini. Kemarin, oh kemarin itu K. Haji, haji itu H. Nih, damar,
Kemudian damar itu DA. Makan M ya, berarti dia sendiri. Daging D, DM. Campur C, CM. Mie, MM. Nah, jadi kalau Bunda, cara Bunda menghafalnya itu seperti itu. Kemarin Haji damar makan daging campur mie. Dapatlah kilometer, hektameter, dekameter. Kemarin Haji damar makan meter, daging desimeter, campur sentimeter, mie milimeter. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tangga konversi ini. Tangga konversi ini, setiap tangga dia punya 10. Artinya, ketika dia turun atau naik, itu akan berpengaruh ke kelipatan 10. Nah, yang mau Bunda jelaskan, ketika dia turun, nah misal dari kilometer ke hektameter kan turun, nah dia turun. Nah, kalau turun itu proses pengalian, jadi dikali. Kalau seandainya dia naik, misal dari kilometer ke sentimeter, nah dia naik. Kalau dia naik, maka itu proses dibagi. Sekarang coba perhatikan contoh ya. Kita lihat dulu contohnya. Itu Bunda jawab di uji kompetensi kalian, biar nanti uji kompetensi kalian nggak terlalu banyak. Jadi Bunda jawab contoh yang ada di sana ya. Nah, contohnya di sana nomor 1 itu 30 km sama dengan berapa meter? Soalnya itu kan 30 km berapa meter. Nah, sekarang kalian perhatikan, dari kilometer dia maunya diubah ke meter. Jadi kita hitung dari kilometer, misalnya 1, 2, 3. Oh Bunda, ternyata dari kilometer ke meter dia turun 3 tangga. Nah, ingat kalau seandainya dia turun, kita punya angka awalnya 30 ya. Kita tulis dulu 30. Terus kalau seandainya dia turun, maka dia dikali. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang kita lihat lagi. Oh, dia turunnya 3 tangga Bunda. Berarti kalau satu tangga 10, terus kalau 2 tangga, nolnya nambah nih, jadi 2, jadi 100. Terus kalau 3 tangga, oh nolnya nambah lagi, jadi 3, jadi 1000. Maka 30-nya kita kali sama 1000 meter. Maka 30 km itu setara dengan 30.000 meter. Oke, paham sampai sini? Udah harap paham ya nak. Jadi ingat, kalian harus lihat dulu yang diketahuinya apa, terus nanti yang ditanyanya apa, terus kalian hitung dia turun atau naik. Ingat, kalau turun dia dikali, kalau naik dia dibagi. Paham? Nah, sekarang soal nomor 2, misal Bunda jawab nomor 5 nih. Bunda jawab soal nomor 5. Soal nomor 5 itu 250 mm. 250 mm sama dengan dia tanyanya berapa senti. Oh, berapa meter? Dia nanyanya masih berapa meter. Nah, sekarang kalian lihat. Dia dari 250 mm ya, dari sini, dari milimeter ke meter. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh, apa? Kita hitungnya dari sini. Jadi dari milimeter dia maunya ke meter. Jadi 1, 2, 3. Ini yang tadi Bunda hapus ya, yang perhitungan pertama. Nah, jadi dari milimeter dia maunya ke meter. Itu dari milimeter kan dari sini 1, 2, 3 sampai meter. Oh, ternyata dia juga naik 3 Bunda. Ingat, kita punya angkanya nih 250. Tadi dari milimeter ke meter dia naik atau turun nak? Naik. Oh, ternyata naik, berarti dia dibagi. Naiknya berapa nak? 3 tangga. Oh, berarti 1000. Nah, jadi kita dapat 250 mm itu sama dengan 250 dibagi 1000 meter atau sama dengan 0,25 meter. Oke, paham sampai sini nak? Paham ya? Jadi Bunda harap sudah nggak ada pertanyaan lagi. Bunda akan lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ternyata untuk besaran panjang itu bukan cuma yang tadi, tapi ada juga beberapa yang biasa atau sering digunakan. Misalnya inci. Nah, 1 inci itu setara dengan
1 mil. 1 mil itu setara dengan 1,6093 km. Dan ada yang namanya 1 kaki yang tadi Bunda bilang. 1 kaki itu setara dengan 12 inci. Ini kaki orang Amerika ya sebenarnya. Jadi dia dianggap bisa meratakan menjadi 12 inci. Nah, contoh nih, kalau seandainya dari 2 kaki, terus ditanya berapa senti, cara mengerjakannya seperti ini nak. Kan kita tahu bahwa kaki itu kita tahunya sama dengan 12 inci. Nah, dari inci kita bisa tahu dan menjadi sentimeter. Maka dari 2 kaki ini kita ubah dulu ke inci. Setelah kita ubah ke inci, baru bisa kita ubah ke senti. Paham? Nah, perhatikan ya. Jadi di sini Bunda punya 2 kaki. Soalnya tadi senti ya, ingat. Maka 2 kaki kita kali, kalau 1 kaki sama dengan 12 inci, maka 2 kaki itu sama dengan 2 kali 12 inci. Oh, berarti 2 kaki sama dengan 24 inci. Oke, sudah ada. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa 2 kaki itu sama dengan 24 inci, baru setelah ini kita bisa mengubahnya ke dalam senti. Kan kita tahu nih bahwa 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Maka nilai ini kita kalikan 24 inci, 1 incinya kita kali dengan 2,54 cm. Maka hasilnya sama dengan 60,96 cm. Nah, jadi dari kaki itu bisa diubah ke dalam sentimeter. Dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi inci. Nah, Bunda harap dengan penjelasan ini kalian bisa paham dan sudah tidak bingung lagi bagaimana cara mengkonversi satuan-satuan besaran panjang yang banyak sekali, mulai dari tadi ada yang namanya kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Terus kita juga mengenal yang namanya inci, mil, dan juga kaki. Nah, sudah bisa kalian pahami dengan baik. Jadi mulai hari ini sudah nggak bingung lagi ya bagaimana cara melakukan konversi satuan untuk satuan-satuan untuk besaran panjang. Nah, mungkin sampai situ untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata Bunda mohon maaf. Kalau ada yang mau kalian tanyakan juga, Bunda dengan senang hati bisa menerima pertanyaan itu, akan Bunda jawab semaksimal mungkin. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi Bunda mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, see you to the next video.